أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau ambil HP-nya setelah itu. Kadang baru habis sholat mestinya zikir, pegang HP. Bukan Allahumma antas salam, bukan istighfar, HP dulu. Ini banyak mengganggu kita. Dan ini banyak buang waktu. Saya jelaskan tentang waktumu dihabiskan untuk apa. Yang terbanyak ini. Dengan HP ini, Anda bisa hitung. SMS sehari berapa? Nerima telepon atau telepon orang berapa? Berapa jam? Anda bisa hitung. Antum baca juga berita berapa jam. Coba kalau antum baca Al-Quran, antum baca sunnah Nabi yang sahih, kitabnya para ulama, sibuk dengan amal saleh, bukan nggak boleh, boleh, tapi sekedarnya aja. Yang ada ini banyak waktu terbuang dengan sebab itu. Ini semuanya kena ini. Yang bapaknya, yang ibunya juga, wah, luar biasa, ibunya juga di rumah sibuk dengan HP, yang neneknya juga sama sibuk dengan HP, yang anak-anaknya juga sama, karena semua dikasih HP. Akhirnya lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa ibadah kepada Allah. Ini banyak mengganggu ini. Dan gak sadar kita lagi digoda oleh syaitan, gak sadar ya. Ini fitnah. Ini fitnah. Ustaz, bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih? Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, seperti Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1 2 3 4 5 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Dan kalau orang bawaannya selalu pakai tasbih, kalau enggak bawa tasbih dia enggak berzikir, ya. Tapi kalau orang bawaannya bawa jari, dia tinggal gini-gini aja. Terus kalaupun berzikir dengan tasbih, maka ingat itu sebagai alat, bukan sebagai ritual. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Bid'ah hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang as-subha hukmu wa tarikhuha. As-subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, Kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan. Ketika kita bermakmum saat salat subuh, sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Iya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan, namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata, seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa, karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh. Sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insyaallah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan, ya. Ente mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak, ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini, ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insyaallah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari, karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Enggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif enggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya bid'ah. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf nggak ada asalnya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan sampaikan kepada umatnya ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku udah bilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang, saya melakukan bid'ah ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali, ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Dibilang ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut, ini kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana?
kepada Allah kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan, lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, tidak usah kita kenceng-kencengannya. Kalau nanti mau kenceng masalah syirik, oke lah kenceng. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya?